Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada Kamis 16 Januari 2025. Musyawarah tersebut akan menentukan nasib Kadin setelah polemik dualisme kepengurusan antara Arsyad Rashid dan juga Anindya Novian Bakri. Dalam munas tersebut, Prabowo memberikan sambutan di hadapan 35 Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia maupun perwakilan Kadin tingkat kabupaten dan kota. Munas kali ini akan mengakui kepemimpinan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Arsyad Rashid juga hadir dan mendapatkan jabatan baru melalui Munas. Dalam keterangan yang sama, Arsyad mengklaim bahwa berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha dan memperkuat relasi sektor swasta dengan pemerintah. Saya katakan bahwa Kadin harus tetap satu, harus tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah. Demi kestabilan dan kepastian daripada dunia usaha, kita sebagai pengusaha pejuang harus memperlihatkan pada semuanya bahwa kita itu bisa satu dan kita solid sebagai pengusaha. Izinkan saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang memandang bahwa persatuan Kadin sebagai sesuatu hal yang mutlak bagi dunia usaha dan juga perekonomian Indonesia. Insya Allah Kadin semakin strategis sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut informasi ini, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Iksan Ali dan juga juru kamera Dava Sidki di sana. Selamat sore Iksan. Iksan, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Munas Kadin kali ini, Iksan? Ya, silakan Iksan dengan informasi Anda. Ya baik, selamat sore Anissa dan pemirsa Berita 1. Betul sekali, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri musyawarah nasional yang bertajuk konsolidasi persatuan dari Kadin Indonesia atau Munas Kadin. Prabowo sendiri sudah meninggalkan dari tempat acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini, dan Prabowo dalam kesempatan ini juga sebagai momen bahwa dualisme Kadin yang selama ini terjadi kurang lebih 4 bulan kebelakang, kita tahu bersama dualisme Kadin di antara kubu Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri ini memang kebelakangan memang terjadi, namun pada kali ini dualisme ini sudah tidak terjadi lagi dikarenakan dalam musyawarah nasional ini sepakat bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru yakni Anindya Bakri, sementara Arsyad Rashid ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dari Kadin itu sendiri. Dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo pada awal dari Munas tadi, disampaikan Prabowo awalnya menekankan terkait dengan memberikan pesan yang begitu kuat akan persatuan dan kesatuan bangsa, utamanya dalam tubuh Kadin Indonesia itu sendiri. Dia menyadari di tengah persaingan dari dinamika dan politik global yang saat ini terjadi, Indonesia harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target pemerintahan Prabowo Gibran, yakni sebesar 8%. Selain itu juga Prabowo menyampaikan pengusaha ini harus lebih paham bahwa tidak efisienan dalam mengelola perusahaan ini akan berdampak terhadap perusahaan yang merugi dan pilot. Dan Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinannya sebagai seorang presiden ini akan bersikap efisien dan juga tertib maupun disiplin dalam mengelola kekayaan negara, dan kebijakan pemerintah ini akan sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan lain-lain itu sendiri. Dan Prabowo juga memberikan pesan kepada di hadapan Ketua Kadin maupun di forum Munas Kadin ini bahwa ia akan memberikan kesempatan yang berlebih kepada pihak swasta untuk mengelola pembangunan nasional, utamanya yakni mengelola pembangunan dari jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Karena Prabowo sendiri yakin bahwa pihak swasta ini lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman untuk membangun infrastruktur yang ada di Indonesia ke depannya. Dan ia bertekad dan berpercaya bahwa swasta mampu membangun infrastruktur di pemerintahan Prabowo 5 tahun ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, Iksan Ali, terima kasih kalau begitu atas informasi Anda dan juga juru kamera Dava Sidki. Selamat kembali bertugas.